Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang lafadz dari Al-Hayy, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Kita mulai dengan yang pertama, Al-Qawiyyu. Lafadznya terdiri dari huruf alif, lam, qaf, wawu, dan ya. Kemudian dibaca Al-Qawiyyu. Dan yang kedua adalah lafadz Al-Qayyum, terdiri dari alif, lam, qaf, ya, wawu, dan mim. Dibaca Al-Qayyum. Nah, selanjutnya adalah arti dari masing-masing Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Apa dari arti dari Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum? Silakan disimak. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Allah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Berbeda dengan manusia, memiliki kekuatan tapi terbatas. Yang kedua adalah Al-Qayyum, yang maha mandiri. Artinya tidak membutuhkan yang lain. Andaikan tidak ada apapun di dunia ini, Allah masih tetap akan mampu hidup dan bahkan menciptakan sesuatu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu? Yang pertama yaitu kuat fisik dan mental. Artinya baik secara fisik maupun mental kita harus kuat. Secara fisik contohnya kuat menahan atau membawa beban. Misalnya kalau anak sekolah membawa tas yang berat. Nah, kalau kita berusaha untuk meneladani sifat Allah, kita akan mau atau tidak kalau dalam bahasa Jawa berunang karena beratnya tas yang kita bawa misalnya. Ya, yang kedua, kuat mental. Bagaimana kuat mental itu? Artinya secara kejiwaan kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup kita, baik itu bersifat sosial, bersifat pribadi maupun keagamaan. Misalnya ketika kita sebagai seorang muslim dituntut untuk melaksanakan sholat, maka karena kita kekuatan iman kita cukup tinggi, maka kita akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi berbeda ketika iman kita lemah, maka kita tidak akan melaksanakan sholat yang diwajibkan bagi umat muslim. Itu adalah tentang cara meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Ada setidaknya dua cara. Yang pertama, bersikap mandiri, tidak menyusahkan orang lain dan sebagainya. Artinya semakin kita atau semakin sedikit kebutuhan kita atau ketergantungan kita terhadap orang lain, maka akan semakin bagus. Meskipun tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain sama sekali, pasti butuh. Tapi semakin kita mandiri, semakin kita tidak merepotkan orang lain, sehingga kita bisa berdiri mandiri dalam kehidupan. Yang kedua, berusaha untuk mampu mengurus diri sendiri, bahkan mengurus orang
orang lain. Artinya butuh apa-apa kita tidak dengan mudahnya atau dengan entengnya menyuruh orang lain. Jika memang bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, maka kita sebaiknya melaksanakan atau melakukannya sendiri. Kita tidak menyuruh-nyuruh orang lain atau bahkan merepotkan orang lain. Nah, lebih bagus lagi kalau kita bisa memberi manfaat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun hidup di masyarakat bersama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.